Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Manasari dengan NIM 2052010, di mana di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi alat pembayaran secara tunai dan non-tunai. Yang dimana video pembelajaran ini merupakan salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah microbising yang diampu oleh Ibu Friadni SPD MPD. Materi mengenai tentang alat pembayaran tunai dan non-tunai ini akan diperuntukkan untuk anak SMA kelas 10 atau fase E, dimana dengan mata pelajaran ekonomi. Dan dimana tujuan pembelajarannya itu yang pertama untuk mengetahui konsep alat pembayaran, yang kedua untuk mengetahui alat pembayaran secara tunai dan non-tunai. Untuk proses belajar mahasiswanya, peserta didik di sini yang menjadi pribadi yang bernalar kritis dalam memahami alat pembayaran yang kreatif, bergotong royong, bersikap demokratis dan beriman, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, di sini saya akan memulai video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Namun, karena kita dalam keadaan tatap muka secara daring, maka berdoa dipersilakan untuk kepada siswa secara mandiri dan yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik kepada ketua kelas, dipersilakan. Karena kita bertemu secara virtual, maka untuk absen hari ini, Ibu akan mengambil absen dengan tugas-tugas yang nantinya akan Ibu kirim, dan yang siapa yang akan mengerjakan, maka dia akan dianggap hadir, dan tidak mengerjakan maka dianggap tidak hadir. Nah, setelah yang saya ketahui bahwa pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem pembayaran, yang dimana sistem pembayaran itu kan mengenai tentang kebijakan yang diberikan BI serta alat-alat yang akan kita lakukan untuk membeli barang atau jasa. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan lebih fokus kepada alat pembayarannya, baik secara tunai dan non tunai. Nah, alat pembayaran yang ada di dunia ini boleh dibilang sangat pesat dan maju karena tentu saja karena mengikuti perkembangan zaman saat ini. Dan jika kita lihat ke belakang, bahwa mula alat pembayaran itu dikenal dengan istilah barter, yaitu pertukaran barang. Di mana kelaziman ini di era pra-modern ya, dan perkembangannya mulai dikenal dengan satu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan istilah uang. Nah, di sini apakah Ananda semuanya pernah pergi ke pasar? Jika pernah, apa aja sih yang dilakukan di pasar? Ya, karena untuk yang di pasar itu untuk membeli apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan di pasar, maka kita akan menukarkan dengan alat pembayaran, yaitu dengan uang. Karena alat pembayaran di Indonesia ini yaitu dengan uang, yang dimana uang itu adalah merupakan suatu alat pembayaran yang sah dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Dengan adanya uang, kita akan dapat memperoleh apa yang kita inginkan, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari, ataupun untuk kebutuhan sekolah, ataupun kebutuhan yang lainnya. Nah, sebelumnya, apakah Anda sebenarnya telah mengetahui apa sih fungsi dari uang itu untuk kebutuhan sehari-hari? Nah, fungsi uang itu ada beberapa. Yang pertama itu, uang sebagai alat pembayaran yang sah, di mana uang atau pembayaran yang sah ini menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang geral. Yang dimana uang kartal adalah uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang geral dikeluarkan oleh bank umum. Yang dimana uang tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran bagi masyarakat untuk melakukan transaksi. Seperti contohnya itu untuk melakukan pembayaran angkutan umum, dan jika Anda sebenarnya melihat ibu-ibu kita membayar tagihan listrik ataupun membayar tagihan air,
Uh, ataupun contoh kecilnya itu seperti membayar membeli kebutuhan yang akan kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu akan dibeli dengan menggunakan uang tersebut. Karena uang itu merupakan suatu alat pembayaran yang sah bagi Indonesia. Adapun fungsi uang yang kedua, itu uang sebagai alat penyimpan kekayaan dan pemilihan kekayaan, di mana masyarakat dapat menyimpan uang sebagai salah satu bentuk kekayaan, dan itu juga uang dapat digunakan sebagai alat pemilihan kekayaan. Misalnya, Ananda semuanya ingin membeli tanah. Nah, untuk mendapatkan itu, ia menjual mobilnya yang dimilikinya. Nah, dari hasil penjualan mobil tersebut, ia akan membelikan tanah. Nah, yang kegiatan itu tersebut yang Anda lakukan itu menunjukkan bahwa uang berfungsi sebagai alat pemindah kekayaan. Karena tadinya Ananda mempunyai mobil dan ingin membeli tanah, sehingga untuk membeli tanah tersebut uangnya harus dari hasil penjualan mobil tersebut dulu. Nah, itu disebut dengan fungsi uang sebagai alat pemindahan kekayaan. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, yang dimana uang yang berada di masyarakat itu dapat mendorong daya beli. Peningkatan daya beli dapat mendorong permintaan terhadap suatu barang di pasar, sehingga dari kegiatan tersebut tingginya permintaan akan memicu produsen untuk memproduksi barang dan jasa, yang kemudian hal tersebut menunjukkan bahwa uang berfungsi sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Nah, karena adanya tadi permintaan pasar yang banyak, maka produsen tersebut akan memproduksi barang secara banyak, sehingga akan mendorong banyak orang untuk membeli barang dan jasa tersebut, sehingga uang itu berfungsi sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Nah, fungsi yang keempat yaitu uang sebagai standar pencicilan utang. Kenapa disebut sebagai uang itu berfungsi sebagai pencicilan utang? Karena pasti semua orang tua Anda ataupun Anda semuanya tidak akan mungkin dapat membeli semua apa yang diinginkan, karena kita ingin membeli kebutuhan sesuatu, akan memikirkan apakah itu nanti dapat dilakukan secara cepat atau tidak. Nah, di mana sehingga orang tua kita Ananda pun melakukan pinjaman ataupun utang kepada tetangga ataupun kepada orang lain. Nah, untuk melakukan pembayarannya maka dilakukan secara kredit. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk melakukan cicilan utang. Nah, contoh seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan dari saudara? Kalau ada, silakan ataupun nanti bisa cek Ibu di grup WhatsApp kita. Jika ada pertanyaan ataupun kurang dipahami dari penjelasan Ibu, nantinya jika ada, silakan cek saja di grup kita, maka itu akan memberikan penjelasan nantinya, baik bentuk video ataupun nanti contoh-contohnya. Nah, materi itu tentang alat pembayaran non tunai. Tadi itu kan alat pembayaran tunai, yaitu berupa uang. Nah, sekarang kita masuk ke alat pembayaran non tunai, di mana alat pembayaran tunai tiada lain ini adalah uang rupiah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan alat pembayaran non tunai secara umum dibagi menjadi dua, yaitu alat pembayaran berkertas seperti cek, bilet giro, dan nota debit. Dan yang kedua itu alat pembayaran berbasis elektronik, seperti kartu ATM atau debit, kartu kredit, dan uang elektronik. Nah, yang pertama itu alat pembayaran berbasis kertas, yang dimana yang pertama itu cek. Cek merupakan satu perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana. Cek dikenal ada 3 macam, yaitu cek atas ujuk, cek atas nama, dan cek silang. Yang kedua yaitu giro biliet. Giro biliet ini merupakan surat perintah nasabah bank untuk memindahkan
sejumlah uang dari rekening kepada rekening nasabah yang lain yang ditunjukkan. Giro bill ini tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai di bank penerimanya. Yang ketiga itu nota debit. Nota debit adalah warkat atau surat yang digunakan untuk menagih nasabah bank lain melalui clearing. Nota debit ini digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor, baik nota debit dengan surat maupun nota debit dengan telegram. Nah, nota debit dengan surat atau dengan telegram ini disampaikan melalui kantor pos. Yang kedua yaitu pembayaran berbasis elektronik, yang dimana itu pertama kartu kredit. Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk berbelanja pada pedagang yang bersumber dananya berasal dari pinjaman atau kredit yang diberikan penerbit serta dikenakan bunga atau denda. Nah, yang kedua itu kartu ATM, di mana kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan tarik tunai atau cek saldo, transfer dana antar dan intrabank. Dua contohnya itu seperti contohnya seperti itu kartu ATM BRI, Nagari, yang itu merupakan kartu ATM. Yang merupakan salah satu alat pembayaran elektronik. Nah, untuk lebih lanjut silahkan tonton video berikut ini ya. Seperti yang kita ketahui, awal mula alat pembayaran yang berlaku itu sistem barter loh, atau bertukar barang. Namun, seiring perkembangannya, manusia mengembangkan uang komoditas dalam sistem pembayaran. Komoditas tersebut yaitu barang dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang. Misalnya, bahan pokok, hewan ternak, dan lain sebagainya. Perkembangan semakin berlanjut dengan adanya uang kertas yang digunakan sebagai alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap suatu transaksi secara tunai. Di Indonesia sendiri, uang tunai yang diberlakukan adalah rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang mana berupa uang kertas dan uang logam dengan denominasi yang beragam. Seiring dengan perkembangan zaman, uang itu bukan hanya berbentuk fisik loh seperti yang sering kita miliki dan dimasukkan ke dompet. Kebanyakan saat berbelanja online, kamu sering menggunakan m-banking untuk membayarkan. Tahu tidak, kalau m-banking itu salah satu contoh alat pembayaran non-tunai loh. Alat pembayaran non-tunai atau kamu bisa menyebutnya dengan uang giral. Itu biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi yang berjumlah besar sehingga lebih efisien dibandingkan pembayaran dengan uang kartal. Ternyata ada berbagai jenis alat pembayaran non-tunai. Transaksi menggunakan cek adalah salah satu jenis yang cukup banyak diketahui oleh masyarakat karena sudah lama ada. Cek berperan sebagai surat perintah pencairan uang kepada seseorang yang namanya tertera pada kertas itu, bisa nasabah atau orang lain. Kalau ini ada bilet giro. Seperti sebuah surat perintah kepada bank agar menarik uang dengan jumlah tertentu. Bedanya dengan cek, uang hanya bisa dipindah bukukan, bukan tunai. Bisa dikatakan untuk memindah sejumlah uang dari rekening nasabah A kepada nasabah B. Lalu ada juga nih nota debit atau warkat debit. Nota debit adalah sebuah dokumen yang fungsinya sebagai bukti transaksi dalam pengurangan utang saat terjadinya jual beli. Nota dikirim oleh pembeli kepada penjual untuk pernyataan telah terjadinya pengurangan utang atau mendebit. Selain nota debit, ada juga nota kredit. Nota kredit digunakan untuk mengirim atau memindahkan saldo kepada nasabah atau bank lain dengan sistem clearing. Sering digunakan jika nominal transaksi besar. Kamu tahu ini? Ini adalah nota pemindah bukuan atau telegraphic transfer. Fungsinya untuk memindahkan saldo milik seseorang kepada nasabah lain yang masih berada dalam pada bank yang sama. Selanjutnya ada juga e-money. Jenis alat pembayaran non-tunai yang satu ini nih sangat populer penggunaannya dalam beberapa tahun terakhir. Jenis kartu ini bisa digunakan untuk membayar e-tol, parkir, hingga tiket KRL. Nah, yang satu ini nih, kalian pasti tahu. Iya, ini m-banking, fitur yang disediakan oleh pihak bank dalam bentuk aplikasi. Fitur ini memudahkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi hanya dalam genggaman tangan.
Yang terakhir nih, yang tidak kalah populernya di zaman sekarang ini. Yap, merupakan sistem pembayaran yang hanya melalui smartphone dan koneksi internet. Transaksi QR Code atau KRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based. Sudah paham kan sekarang apa itu alat pembayaran non-tunai dan jenis-jenisnya? Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran asyik lainnya. Nah, dan setelah melihat tayangan video yang sudah diputarkan tadi, maka jika ada Ananda semua yang ingin memberikan pertanyaan ataupun yang kurang dipahami, maka buat pertanyaan di grup WhatsApp ataupun nanti secara tatap muka bisa langsung tanya ke Ibu. Nantinya akan dijawab melalui grup WhatsApp ataupun nanti tatap muka akan lebih diberikan, dan nanti materi juga akan di-share di grup WA kita dan lebih lanjut agar dapat dibaca oleh narasumbernya. Nah, untuk lebih lanjutnya agar lebih memahami materinya pada pertemuan ini. Nah, untuk lebih memahami dan mendalami lagi materi pada pertemuan kali ini, maka nanti silakan bentuk kelompok. Satu kelompok itu 3-5 orang, dan nantinya Ibu akan share kasus-kasus, yaitu 2 kasus yang akan dianalisisnya per kelompok. Dan untuk instruksinya itu yang pertama, apa saja penyebab dari kasus tersebut atau permasalahan kasus tersebut, dan kemudian nanti berikan solusi yang diberikan kelompok, dan nanti akan dipresentasikan di dalam kelas ataupun nanti secara virtual per kelompok. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada ini. Jika nanti ada yang kurang paham bisa dicek di grup WhatsApp kita ya. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.